العالمين هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء أقيما إنه عليم قدير وقال نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في حديث شريف خيركم لأهلكم وأنا خيركم لأهلي متفق عليه. Kaum muslimin rahimakumullah, tidak ada wasiat yang paling utama untuk selalu kita berwasiat dengannya melainkan wasiat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada perkataan yang paling mulia untuk selalu kita dengar dan kita ikuti melainkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an. Dan tidak ada petunjuk yang paling menunjukkan kepada kita jalan-jalan keselamatan dunia dan akhirat melainkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rambu-rambu, memberikan kepada kita semacam peringatan-peringatan sebagaimana tatkala kita berada di jalan raya maka kita akan mendapati banyak sekali rambu-rambu yang itu akan memandu kita dalam perjalanan. Dari rambu dilarang berhenti, dari rambu kita diharuskan berhenti, dari rambu kita harus belok kanan dan seluruh rambu-rambu yang lain. Dan Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menurunkannya sebagai rambu, sebagai peringatan-peringatan kepada kita agar perjalanan kita selamat, agar perjalanan kita aman. Tentunya tujuan akhir dari perjalanan itu adalah surga. Seluruh kita mengharapkan surga. Di dalam Al-Quran ada satu rambu yang mungkin coba kita akan angkat pada kesempatan kali ini. Dan tentunya ini menjadi wasiat bagi kami yang menyampaikan lastu min khairikum. Bukanlah kami yang terbaik di hadapan jamaah sekalian. Di dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menggunakan harfun nida, ya ayyuha. Dan ini merupakan bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada sesuatu yang ingin disebutkan berikutnya. Jadi kalimat ini Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita.
menghendaki kita agar memperhatikan karena Allah telah memuliakan kita. Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya dari istri-istri kalian, wa auladikum, dan anak-anak kalian, aduwwan lakum fahdharuhum, ada yang berpotensi menjadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka waspadailah mereka. Ayat ini tentunya ketika kita membaca dari runut dari awal, kita melewati ayat ini. Terletak di juz ke-28 surah At-Taghabun di ayat yang ke-14. Para ulama tafsir menyebutkan bahwa ayat ini turun kepada salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat ini terhalang dari ikut serta dengan Rasulullah SAW di medan perang karena anak dan istrinya. Sehingga ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan kepada sahabat ini sekaligus kepada seluruh siapapun yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan termasuk kita. Perhatikan, orang-orang terdekat kita adalah orang-orang yang berpotensi bisa mengantarkan kita ke surga dan bisa memalingkan kita ke neraka. Maka di hadis yang tadi kita sebutkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, muttafaqun alaih, Rasul menyebutkan khairukum li ahlikum. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya. Syekh Abdullah bin Aziz bin Baz rahimahullahu taala, beliau menyebutkan yang terbaik dengan keluarga bukan semata terbaik dalam urusan memberikan makanan dan pakaian. Bukan terbaik dalam memberikan tempat tinggal. Mungkin orang-orang yang ingkar dan kafir bermaksiat kepada Allah lebih baik daripada kita. Mereka memberikan tempat tinggal yang layak bagi anak dan istrinya, memberikan makanan yang lezat bagi anak dan istrinya, sementara kita mungkin biasa-biasa saja. Tapi yang ingin dipesankan oleh Rasulullah dalam hadis ini adalah bukan semata itu. Yang terbaik dengan keluarga adalah yang terbaik dalam membimbing mereka, mengarahkan mereka, mengenalkan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, Rasul menyebutkan kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin. Hadis ini sudah biasa kita dengar. Hadis ini sudah kita anggap sebagai angin lalu dalam kehidupan kita. Kita memang pemimpin. Pemimpin seharusnya memiliki program besar. Pemimpin seharusnya memiliki program jangka panjang dan jangka pendek. Di setiap pilgub, pilpres, pilbub, kita senantiasa mendengar visi misi gubernur, calon gubernur, visi misi calon presiden, visi misi calon bupati dan wali kota. Kita mendengar visi-visi mereka. Luar biasa. Lantas bagaimana dengan visi-visi, visi misi kita sebagai kepala keluarga? Para ulama menyebutkan tidak ada program besar bagi seorang hamba Allah, melainkan program menyelamatkan anak dan istrinya dari api neraka. Ini program besar yang menjadi prioritas kita. Luqmanul Hakim bukan seorang nabi, bukan seorang rasul. Luqmanul Hakim. Secara fisik para ulama tafsir menyebutkan wajahnya tidak setampan Nabiullah Yusuf alaihissalam, yang menjadikan wanita-wanita pada waktu itu tergoda melihatnya. Tidak setampan Yusuf. Luqmanul Hakim biasa. Bahkan disebutkan berkulit hitam, berambut keriting. Tubuhnya tidak tinggi. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan Luqmanul Hakim karena program besarnya, yaitu program menyelamatkan keluarga, menyelamatkan anak dan istri. Jangan sampai anak dan istri menjadi musuh kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Berapa banyak hamba-hamba Allah ada yang tidak bersedekah karena terbayang istrinya dan anaknya. Berapa banyak ada orang tua, suami yang tahun ini dia sebenarnya mampu berkurban, tapi dia tidak mau berkurban karena bujuk rayu anak dan istrinya. Subhanallah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita. Kemudian di saat kita mengharapkan agar anak dan istri kita menjadi qurrata ayun, hiasan mata, sebagaimana dalam doa-doa yang kita selipkan dalam munajat kita kepada Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada kita istri dan anak bisa menjadi qurrata a'yun bagi kita. Ulama menyebutkan qurrata a'yun adalah melihatnya dalam beribadah kepada Allah. Kita mengharapkan ini. Tapi pernahkah kita bermuhasabah? Apakah kita sudah memantaskan diri dengan doa-doa kita? Memantaskan diri maknanya apa? Kita mengharapkan agar anak dan istri kita taat kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Kita mengharapkan agar anak istri kita dekat dengan Al-Quran. Bagaimana dengan kita? Kita mengharapkan agar anak istri kita bangun malam. Bagaimana dengan kita? Kita berharap agar anak istri kita terhindar dari maksiat. Bagaimana dengan kita? Ini harus menjadi perhatian bersama. Maka program besar yang harus menjadi orientasi kita sebagai seorang suami. Selamatkan anak dan istri. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah. Ayat ini biasa kita dengar. Apakah sudah kita buat semacam silabus program dalam hidup kita? Hari ini apa saya ajarkan kepada anak istri saya? Hari ini apa saya terangkan kepada anak saya? Surat apa yang saya ajarkan? Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, begitu diangkat menjadi Amirul Mukminin, segera dia menulis surat kepada penduduk Kufah. Wasiat Umar bin Khattab diabadikan di dalam kitab-kitab musnad para ulama hadis. Apa tulisan Umar bin Khattab kepada seluruh penduduk Kufah, dan sebenarnya ini wasiat untuk kita juga. Umar bin Khattab menuliskan sebuah surat, "Allimu nisa'akum suratan nur." Ajarkan kepada istri-istri kalian surat Nur. Sudahkah ini kita lakukan? Apakah istri kita hanya sebatas teman tidur, teman makan, teman rekreasi? Subhanallah. Di hadis yang panjang disebutkan, dan ini menjadi warning bagi kami yang menyampaikan. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Imam Muslim. Disebutkan bahwa satu ketika dua orang sahabat Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, datang menjumpai Rasulullah. Kemudian dua sahabat ini ditanya oleh Rasulullah, "Bagaimana keadaan kalian? Mengapa datang kepadaku saat ini?" Dua sahabat ini mengatakan, "Kami lapar ya Rasulullah." Kemudian Rasul mengatakan, "Aku pun sama. Aku juga lapar. Ayo kita pergi ke rumah saudara kita si fulan." Maka pergilah Rasulullah SAW bersama dua sahabatnya ini menjumpai salah seorang sahabatnya dari kalangan Ansar. Kemudian sampai di rumahnya, Rasulullah dan dua sahabat ini tidak mendapati sahabat yang dimaksud. Dia sedang pergi sesaat. Dia menjumpai istrinya. Kemudian istrinya mengatakan, "Tunggu sesaat, insya Allah suami saya akan datang." Maka datanglah suaminya, dan suaminya pun berkata, "Masya Allah, hari ini hari yang mulia bagi kami keluarga. Kami kedatangan tamu Rasulullah SAW dan dua sahabatnya yang mulia. Silakan, apa yang bisa kami bantu?" Rasulullah mengatakan, "Kami lapar."
Maka Rasulullah, tamu ini, sahabat ini pun menyediakan makan. Diberikan hidangan terbaik. Kemudian apa kata Rasulullah kepada dua sahabat ini? Walladzi nafsi biyadihi. Aku bersumpah demi jiwaku yang berada dalam genggaman tangannya. La tus'alunna an hadzal na'im yaumal qiyamah. Sungguh kalian akan ditanya kepada dua sahabat ini tentang nikmat ini. Akhrajukum min buyutikumul ju'. Kamu tadi keluar dari rumah dalam kondisi lapar. Tsumma lam tarji'u illa asabakum hadzal na'im. Kecuali di saat kamu kembali, kamu sudah mendapatkan nikmat ini. Kamu sudah kenyang. Kaum muslimin rahimakumullah. Sepotong roti yang dimakan oleh para dua sahabat ini. Rasul mengingatkan akan ditanya oleh Allah. Sepotong roti yang sebelumnya lapar diberikan, kemudian dia memakannya, dan itu satu nikmat pada saat itu. Rasul mengatakan itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan anak dan istri kita? Dan hampir seluruh manusia mengatakan anak adalah rezeki, istri adalah rezeki. Apakah itu tidak ditanya? Pernahkah kita membayangkan itu? Kaum muslimin rahimakumullah. Apa yang kami wasiatkan hari ini adalah iktibar bagi kami pribadi dan bagi seluruh kita. Maka Allah mengingatkan kepada kita, fahdharuhu, waspada. Jangan sampai mereka menjadi musuh, menggiringkan kita ke neraka. Dan jangan sampai asbab kita, anak istri kita terjerumus pula ke dalam neraka. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, suka tidak suka. Maka di penghujung khutbah ini, satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, diterima dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ini menjadi perhatian bagi kita seluruhnya. Rasul mengatakan, "Ma ta'udduna ar-raquba fikum." Apa yang kalian pahami tentang orang-orang yang mandul itu? Apa yang kalian pahami tentang orang-orang yang mandul itu? Sahabat mengartikan, qala qulna alladzi la yuladullah. Orang yang mandul itu adalah bagi kami ya Rasulullah, orang yang tidak punya anak. Dia sudah nikah, dia tidak punya anak. Kemudian Rasul mengatakan, laisa dzalika birraqub. Bukan seperti itu orang yang mandul. Bukan seperti itu orang yang mandul. Tapi orang yang mandul adalah walakinalladzi la yuqaddimu min waladi syai'a. Orang yang mandul adalah orang yang dia punya anak, tapi anaknya tidak membawa manfaat untuk dirinya sedikit pun. Dia hanya melahirkan, dia hanya memberikan makan, memberikan pakaian, tempat tinggal, tapi tidak menjadi jariah baginya. Rugi. Pahala diambil oleh orang lain. Maka jangan sampai kita yang sudah memberikan makan kepada anak istri kita, ternyata pahala diambil oleh orang lain. Jariah mengalir kepada mereka. Ada sebagian kita mungkin mengatakan, Ustaz, bukankah anak Nabiullah Nuh alaihissalam juga tidak beriman kepada Nuh? Istrinya juga mengingkari Nuh alaihissalam. Khatib heran. Terkadang kisah ini dijadikan sebagai pegangan bahwa dia benar apa yang dia lakukan. Subhanallah. Pahami, Nabiullah Nuh alaihissalam tidak pernah berhenti lailan wa nahara, siang dan malam mendakwahi kaumnya, termasuk anak dan istrinya. Bagaimana dengan kita? Apakah siang malam kita menjaga anak dan istri kita? Sementara siang hari kita di tempat kerja, malam hari kita di warung kopi. Bagaimana dengan anak dan istri kita? Adakah satu surat yang kita ajarkan? Minimal khatib ingatkan kepada khatib pribadi. Suratul Fatihah. Ajarkan kepada anak kita. Setiap sholat dia baca Fatihah, mengalir pahalanya kepada kita. Ajarkan dia berwudu. Setiap kali dia berwudu, mengalir pahalanya kepada kita. Sampaikan ini.
Jadikan anak kita sebagai nyawa kedua bagi kita setelah kita tidak ada. Maka sekali lagi, kita adalah pemimpin. Pemimpin harus memiliki visi misi yang besar. Kita diciptakan oleh Allah untuk memiliki sebuah visi misi yang jelas. Demi Allah, tidak ada visi misi yang besar. Visi memberikan bangunan, memberikan fasilitas, itu kecil di hadapan Allah. Fir'aun sudah memulainya. Bukan itu. Bagaimana yang kita doakan dalam doa-doa kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tentunya tidak ada kata terlambat untuk memulai kembali. Kita perbaiki benang-benang kusut rumah kita. Kita uraikan kembali. Kita mulai lagi. Ajak istri kita, pahamkan anak istri kita bahwa kita harus bersama sampai ke surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita seluruhnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.